Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebim di sini. Langsung aja di video kali ini gue akan melakukan analisis pada One Piece chapter 1185. Gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat hingga teori-teori yang ada di dalamnya. Pada analisis kali ini, gue akan menjelaskan kemungkinan bahwa Candle mendapatkan kekerasan seksual dari Celestial Dragon yang otomatis Shuri bukanlah anak dari Reuven. Selain itu, gue juga akan menjelaskan penyebab munculnya kabut beracun di Esperia dan identitas dan peran pria misterius ini. Oke, sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Buat teman-teman yang mau support Icebim via Saweria, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Setelah dirawat oleh Reuven pada chapter sebelumnya, chapter kali ini dibuka dengan Brook yang dinobatkan sebagai pelayan kesatria untuk Candle. Di sini karena masih kecil, mulutnya Brook tuh bener-bener brengsek banget. Dia literally bilang ini cewek jelek di depan orangnya langsung. Jujur ini kocak banget. Gue jadi gak heran kenapa Luffy tanpa ragu langsung merekrut Brook join ke Straw Hat Pirates. Ya karena mereka berdua bener-bener cocok banget. Nah coba kalian lihat lagi deh dialog ini. Bener-bener asbun banget. Oke, anyway, di panel-panel selanjutnya intinya kita diperlihatkan bagaimana Candle memiliki tanggung jawab untuk melatih Brook. Dari mulai melatih bertarung hingga sopan santun. Oke, sekarang lanjut, flashback beralih ke masa di mana Brook sudah dewasa. Di sini dia sedang menceritakan bagaimana proses Candle menikah dengan Reuven hingga memiliki anak bernama Shuri. Nah, di sini salah satu bagian menariknya. Coba kalian perhatiin lebih detail cerita dari Brook ya, karena menurut gua, Candle adalah korban kekerasan seksual oleh Celestial Dragon yang otomatis Shuri bukanlah anak dari Reuven. Teori ini menurut gua cukup kuat. Di sini Brook bilang kalau suatu hari pernah ada Celestial Dragon yang berlabuh di Esperia. Nah, tidak lama setelah kejadian itu, Candle tiba-tiba diceritakan hanya bisa terbaring di ranjang selama beberapa bulan karena fisik dan mentalnya sangat kelelahan. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa setelah bertemu Celestial Dragon, fisik dan mental Candle yang kena? Di sini nggak pernah diceritakan kalau Candle tuh terluka. Otomatis hal ini bukan disebabkan oleh serangan fisik dari pertarungan. Oke, lanjut. Yang bikin teori ini makin kuat adalah ketika Reuven tiba-tiba menikahi Candle. Padahal di panel sebelumnya, Candle bilang kalau pria yang dia suka sangat di luar jangkauannya. Nah sekarang, kenapa Reuven tiba-tiba menikahi Candle? Jika asumsi kita di awal adalah Candle mendapatkan kekerasan seksual, otomatis alasan Reuven menikahi Candle adalah untuk melindungi kehormatannya. Reuven tahu kalau Candle sedang hamil, jadi dia memutuskan untuk menikahinya agar orang lain tidak mengetahui kejadian mengerikan yang dialami Candle. Jujur awalnya gue nggak terlalu suka dengan flashback Brook di sini. Alasannya simply karena bad timing aja. Tapi setelah momen Brook dan Shuri di chapter ini, gue langsung suka. Mereka berdua bener-bener manis banget. Oke, dari manisnya momen antara Shuri dan Brook, di panel selanjutnya kita diperlihatkan bencana yang bener-bener menyeramkan. Pada saat usia Shuri 15 tahun, tiba-tiba ada kabut beracun yang menyelimuti Esperia selama 6 bulan. Kabut asap beracun ini membuat musik di Esperia hilang. Nyanyian penduduk berubah menjadi suara batuk. Insiden ini membuat puluhan ribu masyarakat Esperia meninggal. Salah satunya adalah Candle. Selain itu, insiden ini juga melumpuhkan Esperia sebagai negara. Mereka nggak bisa membayar upeti kepada pemerintah dunia, tepatnya Celestial Dragon. Hasilnya, mereka harus menyerahkan 1000 orang budak untuk menggantikan upeti di tahun tersebut. Nah, karena nggak mau, Reuven akhirnya memutuskan untuk melawan pemerintah dunia dan perang pun terjadi. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah seluruh bencana ini terjadi secara alami atau bencana ini sudah diatur? Nah, menurut gua bencana ini sudah diatur dan pemerintah dunia adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh bencana di Esperia. Dasar dari teori ini adalah kedatangan Mars di Esperia. Kalian tahu, Mars memiliki wujud Itsumade, burung iblis dari mitologi Jepang yang diceritakan muncul di langit malam di atas negeri yang sedang dilanda kelaparan, penyakit, dan penderitaan massal. Di mitologi Jepang, Itsumade akan bersembunyi di balik kabut dan terus berteriak Itsumade Itsumade, yang artinya sampai kapan. Nah, jika Mars mengadopsi Itsumade dari mitologi Jepang, kemungkinan besar Mars adalah penyebab atau sumber kabut beracun di Esperia. Itulah alasannya kenapa Oda menampilkan
menemukan Mars di sini. Karena buat apa seorang Gorosei harus datang ke Hesperia cuma untuk membunuh Reuven? Menurut gua pasti ada alasan yang lebih besar. Oh ya, ingat Mars itu punya gelar Dewa Pejuang Lingkungan, gelar yang memperkuat teori ini. Bahkan kalau kita ingat bencana yang melanda Vlevens, kampung halamannya Lau, semua itu terjadi karena ulah pemerintah dunia. Jadi emang pemerintah dunia udah seringlah melakukan kejahatan seperti ini. Tapi bang, menurut lu kenapa pemerintah dunia melakukan semua itu? Apa tujuannya? Menurut gua tujuan utama pemerintah dunia itu untuk mengambil kembali Shuri. Mereka ingin mengajak Shuri bergabung menjadi Holy Knights karena usianya sudah 15 tahun. Ingat, dari teori gua sebelumnya, Shuri punya darah dari Celestial Dragon. Anyway, pemerintah dunia sadar kalau mereka nggak akan mudah untuk melakukan itu dan sangat nggak etis jika dilihat oleh negara lain. Ingat, mereka nggak mau citra mereka buruk. Oleh sebab itu, pemerintah dunia mencoba melumpuhkan Hesperia terlebih dahulu. Mereka mencoba membuat situasi di mana Reuven menentang pemerintah dunia agar mereka punya alasan untuk berperang. Nah, istilah kerennya adalah kasus belli. Nah, dengan situasi seperti ini, pemerintah dunia bisa menjaga citra mereka. Selain itu, mereka juga lebih mudah membawa Shuri pergi. Oke, lanjut ke panel berikutnya ya. Setelah perang besar terjadi, kita diperlihatkan Brook yang sedang kaget melihat Shuri telah membunuh Reuven. Nah, di panel ini ada dua hal yang mau gue bahas. Pertama, kalian sadar nggak? Ternyata nggak cuma Shuri yang terkena efek Domi Reverse. Reuven juga dalam pengaruh hal yang sama. Situasi ini yang jujur bikin gue bingung. Kenapa sesama orang yang terkena Domi Reverse, mereka saling membunuh? Padahal kalau kita lihat perilaku mereka di Elbaf, kasus seperti ini sama sekali nggak normal. Kalau kalian punya teori tentang kejadian ini, bisa komen ya. Oke, lanjut. Kedua adalah sosok pria misterius yang muncul bersama Mars. Kalau dari pakaiannya, hampir bisa dipastikan pria tersebut adalah Holy Knights. Bahkan pada chapter 1086, ketika Vivi dikabarkan menghilang, kita bisa melihat sosok yang benar-benar mirip dengan orang ini di Mary Joa. Selain itu, kalau kita perhatiin lagi penampilannya, pria ini benar-benar mengingatkan kita dengan sosok Shiryu dari Blackbeard Pirates. Shiryu sebelumnya adalah bagian dari pemerintah dunia. Apakah mungkin pria ini adalah ayah dari Shiryu? Jujur teori ini nggak terlalu kuat sih, karena bagaimana caranya anak dari seorang bangsawan cuma jadi kepala penjara doang dan dengan bebas kabur dan bergabung dengan Blackbeard Pirates. Nah, tapi jika penampilannya yang mirip Shiryu bukanlah sebuah kebetulan, apakah ini clue dari Oda bahwa orang ini punya hubungan tidak langsung dengan Shiryu? Ingat nggak pada saat Blackbeard Pirates membicarakan tentang man marked by flames atau orang dengan luka bakar yang membawa rod Poneglyph terakhir? Shiryu punya teori yang mengatakan bahwa mungkin orang tersebut bekerja untuk pemerintah. Tujuannya agar mereka bisa mencegah bajak laut menemukan One Piece. Karena penampilan mereka yang mirip, apakah ini clue dari Oda bahwa orang yang dimaksud Shiryu secara nggak langsung adalah orang ini? Oke, lanjut. Teori lain yang cukup menarik tentang orang ini adalah dia adalah ayah asli dari Shuri. Otomatis dia adalah pelaku kekerasan seksual pada Candle. Itulah alasannya kenapa Oda memutuskan untuk menampilkan orang tersebut di sini. Dia adalah ayah yang sedang menjemput anaknya. Oke, itu dia analisis dan teori pada One Piece chapter 1185. Menurut gua chapter ini bagus banget. Gue bener-bener enjoy bacanya. Coba share pendapat kalian. Apakah kalian setuju dengan teori yang gue sebutkan sebelumnya? Atau kalian punya teori lain mengenai Candle dan bencana di Hesperia? Coba komen ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai makin semangat bikin video.